Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pancasila. Bagaimana kabarnya teman-teman semuanya, sahabat channel YouTube saya? Tidak berasa 3 hari lagi kita akan mengikuti pesta demokrasi terbesar di Indonesia, yaitu pemilihan umum tahun 2024 yang akan memilih pertama Presiden Republik Indonesia. Yang kedua, memilih anggota DPD. Yang ketiga, akan memilih anggota DPR RI. Yang keempat, akan memilih anggota DPRD Provinsi. Dan yang terakhir, yang kelima, akan memilih DPRD Kota atau Kabupaten. Pada tayangan YouTube hari ini, saya akan menyampaikan terkait tentang persiapan pemilu, apa-apa saja yang harus kita persiapkan sebagai orang yang akan mengikuti pesta demokrasi. Karena tahapan-tahapan ini penting untuk kita simak dan penting untuk kita laksanakan agar bisa berpartisipasi di dalam pemilu tahun 2024. Dan saya berharap kita semuanya tidak golput, golongan putih, ataupun tidak bahasa saya itu tidak mau mencoblos. Nah, itu yang harus kita hindari. Makanya di momentum kali ini saya menyampaikan kepada kita semuanya, apalagi murid-murid calon penerus bangsa yang termasuk ke dalam generasi milenial, termasuk juga ke dalam pemilih pemula, untuk betul-betul mengikuti dan jangan sampai golput. Oke, saya izin share screen dulu. Saya akan menyampaikan tahapan-tahapannya. Baik, Bapak Ibu, saya akan share screen. Ini sudah, saya akan perbesar dulu. Baik. Langkah-langkah mengikuti pemilu tahun 2024 ini sengaja saya buat sebagai refleksi atas beberapa pertanyaan di ruang kelas kepada saya, terutama murid-murid atau pemilih pemula, karena ini baru pertama kali mereka mengikuti pemilu. Sehingga saya membuat video YouTube pada hari ini. Ini adalah sebagai panduan atau guidance bagi pemilih pemula di dalam mengikuti pesta demokrasi 5 tahunan di Indonesia. Langkah yang pertama yang harus dipastikan adalah kita harus mengecek daftar pemilih tetap atau DPT. DPT itu adalah daftar nama-nama orang yang memang sudah pasti akan mengikuti pemilihan umum. DPT ini disusun oleh KPU dengan melihat umur, lokasi pemilih itu berada. Untuk mengeceknya, silakan teman-teman semuanya atau Bapak Ibu mengklik link ini, https://cekdptonline.kpu.go.id. Di sana tinggal dimasukkan nomor induk kependudukan atau nomor KTP. Maka nanti akan terlihat Bapak Ibu atau murid-murid terdaftarnya di TPS nomor berapa. Kalau memang tidak terdaftar di DPT dan kalau Bapak Ibu ataupun murid-murid sudah melihat bahwasannya umurnya sudah layak untuk mengikuti pemilu, bisa datang ke kantor kecamatan atau kelurahan atau desa untuk meminta kepastian terkait tentang DPT ini. Sehingga Bapak Ibu atau murid-murid bisa mengikuti pemilu di tahun 2024. Tetapi kalau umurnya belum 17 tahun ya, maaf, belum bisa mengikuti. Ya. Itu yang pertama, yaitu cek daftar pemilih tetap terlebih dahulu. Setelah mengecek, maka nanti
H-6 sebelum pemilihan atau sebelum tanggal 14 Februari, Bapak Ibu ataupun murid-murid akan mendapatkan surat C pemberitahuan atau yang biasa dikenal dengan C6. Ini contohnya seperti ini. Ini surat yang nanti harus dan wajib dibawa ke TPS pada tanggal 14 Februari. Karena orang yang memiliki C6 ini sudah dipastikan boleh memilih di TPS. Tapi ingat, jangan lupa bawa KTP-nya juga. Karena kalau ya sebenarnya yang paling kuat itu C6 ini. Dan KTP itu sebagai penanda karena di KTP itu ada nama dan ada fotonya. Karena kadang-kadang kan ada juga yang misalkan tinggal di daerah lain, padahal aslinya di misalkan di wilayah Jakarta, tapi karena lagi studi atau lagi belajar bisa saja ada di Jogja ataupun ada di Surabaya ataupun ada di Bandung. Nah, dengan model C6 ataupun eKTP ini nanti kita akan bisa mengikuti pemilu ya. Kemudian yang berikutnya, seandainya C6 ini tidak dapat, maka Bapak Ibu atau teman-teman bisa datang ke RT ataupun ke kantor kecamatan dan kelurahan untuk menanyakan terkait tentang C6 ini. Karena C6 ini salah satu kunci untuk bisa mengikuti pemilu. Ya, jadi kalau tidak ada C6 atau C pemberitahuan, maka teman-teman tidak akan bisa mengikuti pemilihan umum di TPS nanti. Yang berikutnya adalah nanti tanggal 14 Februari kita akan datang ke TPS. Nah, ini denah TPS-nya. Di sini alurnya sudah saya perlihatkan. Jadi nanti saat teman-teman datang ke TPS, teman-teman harus membawa C pemberitahuan dan KTP. Kemudian disampaikan kepada KPPS. Setelah itu nanti KPPS akan mengecek di DPT apakah ada nama Bapak Ibu dan teman-teman semuanya. Kalau ada nanti akan dipersilakan masuk di ruang tunggu. Setelah itu nanti akan mendapatkan surat suara dan teman-teman akan memilih. Setelah memilih, kemudian dimasukkan sesuai dengan warna-warnanya ke kotak suara. Setelah itu, tangan teman-teman akan diberikan tinta sebagai bukti bahwasanya teman-teman sudah mengikuti pemilu. Surat-surat yang akan teman-teman dapatkan itu ada 5. Yang warna abu-abu itu surat presiden dan wakil presiden. Jadi di surat abu-abu ini, teman-teman akan memilih pasangan nomor berapa yang akan teman-teman pilih. Kemudian ada yang warna kuning. Yang warna kuning itu untuk DPR RI. Kemudian kertas suara yang warna merah untuk DPD. Kemudian kertas suara yang berwarna biru untuk DPRD provinsi. Yang kertas suara warna hijau itu untuk DPRD Kabupaten Kota Madia. Jadi nanti teman-teman akan mendapat 5 surat suara. Dan dipastikan dulu surat suaranya tidak rusak. Karena kalau rusak, misalkan sobek ataupun ada cacat, nah teman-teman bisa menukarkan ke KPPS. Karena kalau ada surat suara yang rusak, maka dianggap tidak sah. Dari mana kita tahu surat suara yang sah ini? Kalau teman-teman mencoblos di pasangan calon, itu sah. Ataupun di nomor urut, itu sah. Ataupun di gambar partai pendukung, itu sah. Nah, ini contoh surat suara yang sah. Selain ini, maka dianggap tidak sah. Misalkan mencoblosnya di luar kotak, nah itu nggak sah. Ataupun mencoblos 2 pasangan, nah itu juga tidak sah. Ya, itu yang ingin saya sampaikan terkait tentang pemilu. Yang jelas, mari kita sama-sama sukseskan dan kita jaga pemilu tahun 2024 ini agar tetap kondusif, berjalan dengan lancar, sehingga kita bisa
memiliki pemimpin-pemimpin yang hebat yang bisa mensejahterakan negara Indonesia. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Karena saya sebagai guru, maka sudah kewajiban saya untuk memberikan informasi terkait tentang pemilu ini. Apalagi saya kan mengajar pendidikan Pancasila. Itu adalah kewajiban saya untuk berbagi dan men-share pemahaman terkait tentang pemilu ini. Dan apabila Bapak Ibu atau teman-teman ingin menanyakan terkait tentang pemilu, kita bisa berkomunikasi melalui email terkait tentang pemilu tahun 2024. Yang jelas adalah kita sebagai warga negara Indonesia harus senantiasa memberikan kontribusi kepada negara. Caranya gimana? Ya, saat pemilu nanti kita datang. Karena apa yang kita lakukan tanggal 14 Februari itu akan menentukan 5 tahun ke depan. Bagaimana negara ini, siapa yang akan memimpin negara ini. Oleh karena itu, berikanlah suara terbaik kepada orang yang baik. Dan itu semuanya bisa Bapak Ibu tanyakan kepada hati nurani sendiri, agar bisa memilih sesuai dengan kriteria yang Bapak Ibu inginkan. Dan saya berpesan untuk senantiasa menjaga kesatuan dan persatuan negara Republik Indonesia ini. Jangan sampai kita terpecah belah oleh hoax ataupun adu domba, karena negara ini adalah negara hebat yang memang memiliki sumber daya manusia dan sumber daya alam yang potensial. Dan saya yakin 10 tahun yang akan datang, negara kita akan menjadi negara yang super power, yang bisa memberikan kontribusi di dunia internasional. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Apabila ada kesalahan ataupun ada hal-hal yang memang tidak sesuai, bisa tolong informasikan ke saya. Dan sehat selalu Bapak Ibu bagi yang bertugas menjadi KPPS. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pancasila.